Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-asmaul mausulat, ya, atau isim-isim mausul. Nah, isim mausul itu sebetulnya ada dua, ya, atau mausul itu ada dua, yaitu al-mausulul ismi dan al-mausulul harfi. Cuman yang lebih biasa terdengar sama kita itu namanya isim mausul. Padahal kita belum terlalu terbiasa mendengar huruf mausul. Padahal memang itu ada. Baik, yang sering kita dengar adalah isim mausul. Ternyata itu adalah pembagian atau bagian yang pertama, ya, al-mausulul ismi. Dan memang pada kesempatan ini pula saya akan membahas tentang al-mausulul ismi saja, atau isim mausul saja. Itu pun mungkin karena terlalu banyak dan terlalu lama, barangkali terlalu bosan, akhirnya maka saya meminimalisir sehingga ada huruf yang tidak bisa dijelaskan pada video ini, khususnya adalah huruf ayun. Mudah-mudahan di video-video berikutnya saya akan bisa membahas kembali tentang huruf ayun dan mausul harfi. Nah, untuk al-mausulul ismi atau isim mausul yang biasa kita baca, yang sering kita baca, yang sering kita dengar, itu ada lafad-lafadnya seperti alladzi, allati, alladani, allatani, alladina, dan allati, atau bahkan allati nanti bisa diganti dengan alai juga. Nah, lapad-lapad ini, ya, itu bisa berubah, ya, bisa berubah kapan saja sesuai dengan bentuknya, apakah mufrad, tasniyah, atau jama', ya, atau juga sesuai dengan jenis kelaminnya, apakah mudzakkar atau muannas. Kemudian dilihat juga daripada i'rabnya, rofa, nasab, atau khafad. Maksudnya jumlahnya atau jenis kelaminnya atau i'rabnya yang mana? Adalah yang disambungkannya, ya, yang disambungkannya atau yang akan disambungkannya, begitu. Atau nanti kita kenal dengan istilahnya silahnya, silah, ya. Karena di dalam isim mausul ini nanti ada yang kita kenal namanya silah dan aid. Jadi dalam isim mausul harus ada silah dan aidnya, begitu. Nah, baik, kita perhatikan perubahan lafaz daripada isim mausul tadi yang sesuai dengan i'rab ar-rafa, ya. Nah, di sini untuk alladzi, ya, untuk ropa, i'rab ropa, tetapi si jumlahnya dari mulai mufrad sampai kemudian jama', jenis kelaminnya baik mudzakkar ataupun muannas, di sini masih tetap. Contoh untuk i'rab ropa alladzi, di sini ja'anil ladzi qama abuhu, telah datang kepadaku alladzi qama, yang telah berdiri. Siapa? Abuhu, bapaknya, yaitu ladzi. Kemudian allati, ja'atsni allati qamat abuha. Nah, si allati ini, ya, si allati ini adalah isim mausul untuk hiya, ya, untuk dia seorang perempuan, ya. Nah, begitu. Jadi yang berdirinya itu, yang berdiri adalah harus dipastikan, ya, adalah seorang perempuan, gitu, ya. Itu. Kemudian ja'anil ladzi
qoma abuhuma. Nah, alladani ini adalah untuk dua orang laki-laki. Allatani dua orang perempuan. Alladzina laki-laki banyak. Ya, allati perempuan banyak. Begitu. Nah, jadi isim-isim mausul ini bisa berubah ya. Alladzani, allatani. Nanti kalau nasab bisa berubah, walaupun nanti tidak akan semua berubah ya, hanya beberapa saja. Nanti di ujung kita sebutkan. Nah, kemudian di sini juga contoh untuk i'rab nasab ini ya. Nah, alladzi, allati, alladaini, allataini, alladaini, allati. Ini mulai berubah ya. Tuh, untuk i'rab nasab ada perubahan untuk alladaini dan allataini ya. Kemudian ini contohnya ya, ra'aitu alladzi qama abuhu. Nah, saya melihat ra'a melihat tu saya. Jadi ra'aitu saya melihat alladzi qama yang kepada yang ya, berdiri siapa abuhu bapaknya yaitu yang. Nah, alladzi di sini posisinya sedang menjadi maf'ul bih ya. Posisinya menjadi maf'ul bih dan maka si i'rabnya itu pasti nasab begitu ya, nasab. Nah, ini untuk nasab alladzi tetap. Ara'aitu allati qamat abuha. Saya telah melihat kepada yang berdiri bapaknya. Nah, allati di sini juga nasab tetapi sama dengan ropa, berarti tidak berubah. Kemudian ra'aitul ladzaini qama abuhuma, ini berubah kalau sedang ropa alladzani ya. Kalau sekarang nasab alladzaini. Kemudian ra'aitul lataini qamat abuhuma. Saya telah melihat kepada yang telah berdiri bapaknya. Nah, gitu ya. Jadi itu juga berubah. Kalau ropa alatani, kalau nasab alataini. Nah, kemudian ra'aitul ladzina qama abuhum. Nah, ini untuk jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim, i'rab nasab kalau sedang nasab alladzina. Tapi juga sedang ropa alladzina ya. Walaupun ada yang menyebutkan untuk ropa pakai wawu katanya alladzuna. Tetapi untuk ropa memang sering dijumpai, bahkan di ayat-ayat pun itu alladzina sekalipun posisinya beri'rab ropa ya. Kemudian jamak muannats salim allati sama ya. Selanjutnya isim mausul yang lapad-lapad tadi kedudukannya atau sedang menggunakan i'rab khafad. Nah, ini perubahannya sama dengan i'rab nasab tadi ya, khususnya untuk alladzaini dan allataini begitu. Untuk alladzi, allati masih tidak ada perubahan. Nah, ini contohnya marartu billadzi qama abuhu. Nah, alladzi di sini posisinya menjadi jar majrur, maka i'rabnya menggunakan i'rab khafad ya. Jadi alladzi itu sebetulnya sedang khafad ya. Sedang khafad. Nah, gitu. Sedang khafad tetapi di sini alladzi tetap sama dengan ropa nasab. Kemudian alati juga masih tetap sama. Nah, alladzani, nah ini maaf ini yang ininya di atasnya masih tetap alladzani, allatani ya. Tapi di contoh sudah mulai berubah ini alladzaini, allatani menjadi allataini karena untuk i'rab khafad itu sama dengan nasab ya, gitu ya. Alladzani waktu ropanya menjadi alladzaini. Allatani waktu ropanya khafad dan nasabnya menjadi allataini. Nah, untuk jamak mudzakkar salim ini dan jamak muannats salim itu sama ya. Marartu billadzi qama abuhu, saya bertemu billadzi qama dengan yang telah berdiri bapaknya itu yang seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa merangkum ya dari perubahan mulai ropa nasab dan khafad. Nah, untuk alladzi ya. Ini alladzi tetap baik ropa, nasab maupun khafad tetap itu alladzi. Allati juga tetap. Nah, untuk alladzani
Untuk rofa aladzani nasab alladzaini dan khofad alladaini. Ya, berubah sama dengan allatani juga mengalami perubahan. Nah, alladzina untuk rofa ya ada yang populernya alladzina tetap rofa tidak alladzuna, tetapi ada yang mengatakan boleh alladzuna ya untuk rofa ya. Untuk rofa alladzuna. Ini lapad mausul untuk jamak mudzakkar salim. Nasab dan khofad sama. Nah, kemudian untuk jamak muannats salim allati itu sama. Kalau menggunakan alai juga sama. Rofa alai, nasab alai, khofad pun tetap alai. Begitu. Nah, selain lapad-lapad tadi alladzi, allati, alladzani, allatani ya, kemudian alladzina dan allati, ternyata masih ada lagi mausulul ismi atau isim mausul, yaitu diantaranya adalah man dan ma, juga al atau alif lam. Nah, untuk ketiga isim mausul ini mah mutlak ini, artinya tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami perubahan yang diakibatkan tadi oleh jumlahnya, oleh jenis kelamin ataupun i'rabnya. Jadi mau jumlahnya mufrad, tasnya atau jamak tetap man. Mau jenis kelaminnya mudzakkar atau muannats tetap man. Mau i'rabnya rofa, nasab atau khofad tetap man juga. Ma dan al juga begitu ya. Jadi mufrad man umpamanya, tasniah mana ya, jamak manu umpamanya, enggak. Tetap saja man ya. Nah, tidak mengalami perubahan. Nah, ini contoh untuk rofa, umpamanya di sini mannya ini menjadi fa'il. Fa'il itu kan kita tahu bahwa harus rofa ya. Ya, fa'il itu harus rofa. Nah, jadi si man ini sebetulnya sedang rofa, hanya alamat rofanya bukan domah, tetapi sukun mahal, mabni sukun mahal domah, biasa disebutnya seperti itu. Ya, jadi tidak berubah memang, karena man ini merupakan salah satu lapad yang baku. Jadi robnya itu mabni ya. Jadi tetap dari sananya sukun, tetap saja di sini sukun, yang namanya juga mabni ya. Nah, ini contoh ja'ani man koma, telah datang kepadaku siapa man, orang koma yang telah berdiri itu man. Nah, itu man di sini sedang rofa dan mufrad, mudzakkar lagi. Nah, sekarang lihat ke bawahnya ya, memang masih rofa karena menjadi fa'il, tapi ini maksudnya man itu, orang itu maksudnya adalah seorang perempuan. Ya, tetap saja man gitu ya. Kemudian yang ketiga contohnya ja'ani man qoma. Nah, ini juga artinya adalah orang yang telah datang kepada aku, orang yang telah berdiri yaitu orang. Tapi dimaksud orang tersebut itu bukan seorang perempuan, bukan seorang laki-laki, tapi mereka dua orang laki-laki atau dua orang laki-laki ya. Maka kalaupun umpamanya di sini kita kelihatan isinya mereka dua orang laki-laki, tetapi tetap tidak mengalami perubahan, mannya itu tetap man sama dengan mufradnya. Begitu juga untuk tasniah muannasah ya. Nah, ja'ani man qomata. Itu telah datang kepadaku ya orang yang telah berdiri yaitu orang. Nah, yang dimaksud orang di sini ya, ini adalah dua orang perempuan. Bisa dilihat daripada aidnya. Qomata, ini aidnya itu menakdirkan kata huma. Ya. Dan dilihat dari silahnya yaitu fiil madi kata qomata ya. Itu menunjukkan kepada tasniah muannasah, dua orang perempuan. Nah, gitu ya. Nah, sekalipun menunjukkan kata man ini menunjukkan kepada dua orang perempuan, tetap saja ya dikatakannya di sini adalah man. Ya, jadi tidak mengalami perubahan. Juga begitu untuk jamak mudzakkar salim, untuk jamak muannats salim. Nah, ini mohon maaf ini salah ketik, yang ini harusnya hunna ya. Ini hunna ya. Gitu takdirnya daripada kumna itu hunna. Mereka perempuan banyak. Begitu juga untuk ma dan al ya. Ini contohnya a'jabani ma raqiba. Kalau dilanjutkan berarti a'jabani ma raqibat. Ya, a'jabatni ma raqibat. Kemudian untuk huma
a'jabani ma raqibah. Kemudian untuk ininya, untuk huma perempuan, a'jabatni ya, ma raqibata. Ya. Untuk ini jamak mudzakkar salimnya a'jabani ma raqibu. Untuk jamak muannats salimnya yang takdirnya adalah hunna menjadi a'jabani maaf ya, a'jabatni ma raqibna, seperti itu. Untuk al juga begitu. Silakan dikasih contohnya sesuai dengan contoh yang telah diberikan pada man dan ma. Nah, nasoroni al-qaimu, seperti itu. Nah, kemudian untuk nasab, di sini man posisinya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu ya harus beri'rab nasab ya. Nah, ternyata setelah kita perhatikan pada contoh-contoh ini, sekalipun ya i'rabnya di sini harus nasab karena posisinya menjadi maf'ul bih, sama dengan tadi yang waktu ropa. Waktu ropa man, nasab pun di sini tetap man ya. Begitu juga untuk khofad ya. Di sini marra Ahmadu biman qoma. Ya, telah lewat Ahmad ya biman bertemu dengan seseorang koma yang berdiri, yaitu man. Nah, ini man ini posisinya menjadi jar majrur, dan majrur itu i'rabnya harus khofad. Tapi ternyata ya man ini tidak mengalami perubahan. Ya. Sekalipun i'rabnya sedang khofad. Jadi sama dengan waktu i'rab aropa ya, ketika menjadi fa'il ya umpamanya. Sama juga dengan i'rab nasab waktu menjadi maf'ul bih umpamanya begitu ya. Dan di sini menjadi jar majrur harusnya khofad, tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, selanjutnya untuk lapad daripada isim mausul ternyata bukan alladzi sampai tadi allati atau allai, juga bukan hanya sekadar man, ma dan al ya, tapi ternyata juga ada dzu ya, yang artinya sama dengan yang lain, yaitu yang ya. Yang. Nah, mana? Contoh di sini ja'ani dzu qoma. Nah, sebelum dilanjutkan saya ingatkan bahwa man itu biasanya dipakai untuk orang ya. Kalau ma itu dipakai untuk yang tidak berakal seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan atau barang ya. Kalau al itu bisa ke manusia, kepada yang berakal ataupun yang tidak. Tetapi memang untuk man dan ma juga kadang-kadang gitu. Kadang-kadang itu bisa kesana kemari ya. Man yang tadi disebutkan untuk yang berakal kadang-kadang dipakai juga untuk yang tidak berakal. Contohnya mudah-mudahan nanti bisa dicarikan, kalau disebutkan barangkali terlalu lama ya. Banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an juga. Nah, sekarang dzu ya. Dzu ini ya. Ini menurut kaul yang umum bahwa dzu itu tetap artinya mutlak ya, tidak mengalami perubahan baik dilihat daripada jumlahnya, jenis kelaminnya ataupun juga i'rabnya ya. Makanya di sini ya bisa dilihat dari huwa sampai hunna ya, ini yang ujung itu bukan hum ya, jadi hunna ya. Nah, itu sampai jama' muannats salim itu tetap dzu ya. Jadi tidak mengalami perubahan akibat jenis kelamin dan jumlah begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan mengalami katanya, baik dari sisi jumlah, jenis kelamin ataupun i'rab. Kalau i'rab ropa umpamanya ini bisa dilihat ya. Ya, ini ada dzu ya. Gitu ya, ada dzu kalau untuk ia menjadi datu, huma menjadi dawa, atau huma perempuan menjadi dawata, hum menjadi dawu, hunna menjadi dawatu, begitu. Nah, untuk nasab tadinya dzu menjadi da gitu, untuk khofad yang menjadi zi, seperti itu ya. Nah, begitu.
Nah, juga kesininya ini mengalami perubahan akibat dipengaruhi oleh jumlah, oleh jenis kelamin dan i'rab seperti itu. Artinya tetap sama, yaitu yang, ya, seperti ja'ani dzu koma, telah datang kepadaku siapa dzu koma, yang berdiri, yaitu dzu atau yang. Nah, kata Imam Ibnu Alfiyah, ya, di dalam kitabnya Alfiyah Ibnu Malik dikatakan wa mithlu ma ba'da mastifhamin aw man idza lam tulqa fil kalami. Ternyata ada juga isim mausul itu yang berlapadkan za. Jadi za juga ini ada yang berkategori isim mausul, tapi memang ada juga yang tidak, ya. Nah, seperti umpamanya asmaul khamsah kan waktu nasab kan jadi za malin, ya, gitu. Ya, makanya ini perlu, ya, dibahas lagi dan dibahas lagi supaya kita benar-benar bisa membedakan dan memisahkan. Da ini masuknya isim 5 begitu, ya, atau isim mausul, atau memang itu kalimat istifham yang menyatu, ya. Nah, seperti itu. Ini juga akan dibahas di sini, ya. Jadi untuk za ini bisa beramal atau begini, si za ini, ya, harus disandingkan dengan ma dan man istifham. Istifham itu kata tanya, ya, di antara lapangnya itu ma dan man. Ma itu apa, man itu siapa, begitu. Nah, setelah ma atau setelah man maka kesananya itu za. Nah, si za ini bisa jadi isim mausul. Ya. Kalau yang menjadi isim mausul contohnya di sini ada madza fa'alta. Nah, apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau kerjakan, yaitu yang. Nah, itu takdirnya itu adalah malladzi fa'alta. Ya, malladzi fa'alta. Gitu. Apa yang, ya, da ini bermakna alladzi, yaitu yang. Man daja'aka, siapa yang datang kepadamu. Takdirnya adalah manil ladzi ja'aka. Ya, jadi siza ini bermakna alladzi. Itu kalau dibikin istifham. Maaf, itu kalau dibikin isim mausul. Kalau sizanya ini, ya, kita pahami sebagai isim mausul. Ya. Selain itu maka juga harus paham bahwa ketika sizanya itu menjadi atau dipahami sebagai isim mausul, maka kata istifham yaitu ma ataupun man di sini itu posisinya menjadi mubtada dan za posisinya menjadi khobar. Ini, ya, ma dan man itu menjadi mubtada. Maka si za ini menjadi khobar, ya, za ini menjadi khobar. Maka za ini dengan ketentuan dan posisi seperti tadi, maka itu dipastikan posisinya sebagai isim mausul, ya. Tapi kata musannif di sini, auman idza lam tulqa fil kalami, jika tidak diabaikan. Jadi syarat yang ketiga setelah yang pertama harus setelah ma dan man istifham, yang kedua harus kedudukannya akan menjadi khobar, juga harus tidak diabaikan. Maka barulah za di sini merupakan isim mausul. Tapi kalau di tulgo, di mulgoh atau di ilgo, ya, atau diabaikan, maka si za ini bukan menjadi isim mausul, tapi adalah menjadi sebuah istifham, menjadi sebuah kata istifham yang menyatu dengan ma, ya, dengan man, ya, yang menyatu, dan za ini diabaikan, jadi tidak memiliki arti dan tidak memiliki pengaruh, ya, begitu. Sehingga di sini kalau menjadi satu, ya, satu rangkaian atau menjadi sebuah kata istifham, maka madza itu artinya adalah ayyu syai'in, ya, apa yang, ya, suatu apa atau apa sesuatu. Jadi langsung saja, apa yang engkau kerjakan, ya, ayyu syai'in. Di pikiran kita
bertanya tentang suatu hal yang dikerjakan. Jadi apa yang telah engkau kerjakan seperti itu ya. Nah, makanya di sini kalau bukan isim mausul, ma'za ini satu kata itu. Labdun wahidun. Menjadi mubtada dan khobarnya bukan di dza seperti ini. Tetapi khobarnya di fa'alta, yaitu kalau di waktu isim mausul fa'alta itu kan sebagai silahnya. Nah, di sini bukan silah lagi, tapi sudah terpisah dengan kata madza. Manda ja'aka juga ini sudah terpisah. Manda ini satu kata ya untuk istifham, kata tanya seperti itu. Nah, wa kullu hayal jamu ba'da usilah ala dhamirin laikin mustamilah. Nah, diharuskan dalam isim mausul itu harus ada silah. Ya, ada silah dan silahnya itu memang harus terbuat daripada fi'il atau sibhul fi'li. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari ya. Yang membawahi kepada dhamir yang layak untuk mausul itu. Contoh di sini ja'anil ladzi darabtuhu. Alladzi-nya adalah isim mausul, darabtu-nya itu adalah silahnya. Nah, si silah ini membawahi dhamir yaitu hu yang kembali ya yang layak yang sesuai dengan mausul adzadi. Ya, gitu ya. Ini seperti ini kalau ini aladzani dua orang maka silahnya huma. Karena yang layak untuk aladzani adalah dua orang laki-laki ya huma. Untuk aladzina ya darabtuhum, ini aidnya itu hum yang layak yang sesuai dengan mausulnya yaitu bentuk untuk bentuk mausul ya dengan bentuk jama' mudzakkar salim. Ya, kadzaka hadzfu ma bi wasfin khufidha ka ang taqadin ba'da amrin min qada. Nah, tadi kan harus ada silah dan aid. Nah, ternyata si aid itu bisa dibuang. Ya, tapi bukan berarti tidak ada ya. Yang namanya dibuang kan berarti tadinya ada. Ya, tetap ada tetapi itu bisa dihilangkan. Gitu ya. Tetapi di dalam hati kita itu harus selalu memahami bahwa oh ini harus ada aidnya sebetulnya, hanya tidak tersurat. Nah, tersirat saja, begitulah barangkali ya. Contoh ini faqdi ma anta qadin. Ya, hukumilah ma anta sesuatu yang engkau hukumi. Ya, itu takdirnya adalah ma anta qadihi. Jadi hi-nya itu dihilangkan, ya, tidak dituliskan. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pertemuan atau pembahasan ini bisa membantu kepada pemahaman ya saudara-saudara, teman-teman. Ya, termasuk saya juga mudah-mudahan semakin diingatkan dan diingatkan. Silakan like, comment, and share. Ya, kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.